alladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi pengertian ayat ini, meskipun tidak bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, tetapi dari ayat ini orang yang berakal acap kali mampu menembus kemudian cahaya kebenaran itu, bahwa ternyata yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Yang disalib itu adalah orang yang memusuhi kemudian Nabiullah, memusuhi Rasulnya. Dan orang yang disalib ini adalah pendosa besar karena dia membuat kerusakan. Nah, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menerangkan itu? Tidak. Kitabnya orang Yahudi pun menerangkan itu. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Jika engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dengan kau gantung dia di pohon, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang dikutuk oleh Tuhan. Kitabnya Yahudi pun mengatakan orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mustahil Yesus anak Maria dikutuk. Mustahil, mustahil. Anak Maria mustahil dikutuk. Tak ada alasan untuk kemudian mengutuk beliau. Dia datang menurut pengakuannya dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan kepadaku. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Mustahil. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mustahil dikutuk oleh Tuhan, mustahil. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapak berkenan kepada Yesus, mustahil disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Anda tidak Kristen yang bisa menunjukkan bukti dosa apa yang pernah Yesus lakukan sampai dia kemudian dikutuk oleh Tuhan? Tidak akan Yesus pernah ada. Punya dosa. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, sabar. Orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu jelas itu. Sedangkan Yesus ternyata tidak memiliki dosa. Enggak, jadi tak ada. Gini loh Bang Juma. Tidak, sabar. Tunggu sampai rambutmu tumbuh. Habis ini. Jadi kemudian ketika Yesus itu tidak memiliki dosa, dia adalah orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar, dia adalah anak Tuhan, artinya hamba Tuhan, kekasih Tuhan, pilihan Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Padanya ada Roh Kudus. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Tak ada alasan untuk menyalib dia. Justru dia harus diselamatkan ketika diancam oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Wajib diselamatkan oleh Tuhannya. Lalu kemudian
Karena Yesus ini punya pengaruh besar. Dia dibarengi dengan senjata yang sangat ampuh, yang disebut mukjizat. Mampu kemudian membuat orang gondrong menjadi botak. Mampu dia. Mampu kemudian orang yang tumbuh kumisnya pindah menjadi bulu hidung. Bisa. Yesus bisa melakukan apa saja berdasarkan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bisa. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda bisa Yesus lakukan. Bahkan Yesus bisa memindahkan biji pelernya kemudian kepas pindah ke jidat. Bisa. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kenapa demikian? Karena Tuhan senantiasa menyertai Yesus. Tidak bisa orang lain mencederai Yesus, nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang Yahudi kerjasama dengan orang Yunani, Romawi, nggak bisa. Iblis berkongkok-kongkok, nggak bisa. Iblis sudah mencoba itu. Berapa kali iblis kemudian membawa Yesus untuk mencoba Yesus, gagal. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi senantiasa bersama dengan Yesus. Nah, adakah kemudian kekuatan gelap yang memanfaatkan situasi dan kehebatan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Ketika Yesus asli terangkat ke langit, apakah iblisnya tepuk tangan? Tepuk tangan. Kenapa? Karena iblis kesempatan kemudian datang menyamar-nyamar dan mengaku sebagai Yesus. Itu fakta, itu real. Sabar. Itu fakta, itu real. Jadi ketika Yesus ini dikasihi oleh Tuhan, maka muncul kemudian iblis yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Yesus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat, planos, penipu, pembohong yang datang mengaku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Artinya bahwa iblis bisa nyamar-nyamar Yesus, sehingga orang di luar daripada murid-murid pilihan terperdaya, tersesat oleh karena bisikan dan rayuan si penyesat tadi. Saya kira begitu, saudara Kepas. Tolong tunjukkan kepada saya satu dosa Yesus kami. Saya katakan Yesus kami karena kami beriman, wajib hukumnya umat Islam beriman kepada Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil kepadanya. Yesus kami, coba Anda tunjukkan. Sabar. Coba Anda tunjukkan dosa Yesus kami yang merupakan alasan Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Yesus yang kami cintai. Tolong kasih bukti kepada kami. Silakan. Jawabannya sebenarnya singkat padat, jelas. Hanya Tuhan Yesus nggak punya dosa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yesus itu tidak punya dosa. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Udah itu aja jawabannya. Karena Yesus mengaku dikasihi sama Tuhannya, kok jadi Tuhan pula. Yang kamu anggap jadi Tuhan itu Yesus yang diduga palusu. Yesus palusu itu, Yesus palusu itu yang datang mengaku menjadi Tuhan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Siapa itu? Iblisi. Iblisi inilah yang memalsu-malusulukan namanya Yesus supaya banyak orang disesatkan. Apa buktinya? Nah, tak kasih bocoran. Catat, ambil pulpen. Kalau tidak punya pulpen cukup ludah, tulis di kertas pakai ludah. Dengarkan. Iblis mencoba Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Terjadi perseteruan yang sengit antara iblis dan Yesus. Apa yang terjadi? Baca endingnya di nomor 13. Ini rahasia. Ketika kemudian iblis gagal membuat Yesus menyembah dirinya, iblisnya mundur 1000 langkah sambil menggunakan teropong dari jauh, melihat keadaan, mewanti-wanti keadaan, mengintai situasi, mencari kesempatan yang tepat. Bagaimana kemudian saya bisa muncul kembali dengan mengatasnamakan nama Yesus. Baca nomor 13-nya. Setelah mencoba Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika Yesus terangkat diselamatkan naik ke langit,
karena upaya ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Roma, terangkat dia, maka yang ditangkap adalah penggantinya, yaitu manusia terkutuk yang makan suap dan pengkhianat. Itulah yang disalib. Sehingga kesempatan ini tiba-tiba iblis turun dari gunung, lari dia, tak, ayo serbu, Yesus sudah terangkat, kita masuk, ayo. Ada yang masuk ke Yudas, ada yang masuk ke imam kepala, ada yang masuk kepada mahkamah agama, ada yang masuk kepada orang Farisi. Semuanya kerjasama iblis-iblis ini. Ada yang muncul pura-pura jadi malaikat di kuburan, ada yang muncul di catatan Markus, lalu dia muncul dengan menggunakan wajah yang baru, rupa yang baru, dan seterusnya. Berhasil dia. Kenapa? Yesusnya sudah ada. Yesus sudah diamankan oleh Allah. Iblisnya kemudian leluasa menggaungkan dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur, anak Daud, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Aku yang hidup, aku yang telah mati, dan sekarang aku hidup kembali untuk berkuasa atas alam maut. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ho 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 ha 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 ha. Itu bukan Yesus lagi. Bang Juma. Itu bukan Yesus yang asli lagi. Itu adalah penyesat yang tadinya mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Baca Lukas 4 nomor 13. Saya hanya membantu Anda untuk sehat. Silakan. Oke, sebentar Bang Kepas, dikit aja Bang Kepas ya, maaf ya, Tolong Bang Kepas. tunjukkan dosa-dosa Yesus kami yang mendudukkan dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan, sehingga dia disalib. Silakan, saya tunggu. Ngaku-ngaku punya Yesus lah Bang, nggak ada ada dalilnya nggak di Al-Quran Yesus, mana ada. Kami Bang. memiliki nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, lahir Ada tanpa dalilnya nggak di ayah. Al-Quran Bang, jangan ngaku. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Malu kita Bang Juma, ngaku-ngaku. Ya, Anda yang harus malu karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel tidak pernah diutus kepada non-Yahudi. Nggak masalah, tapi kan di Al-Quran. Enggak masalah. Anda yang harus malu. Yang diutus Abang untuk malu. non-Yahudi itu, dengar. Ngaku-ngaku Yang punya diutus Yesus untuk gimana? non-Yahudi itu adalah iblis. Iblis yang diutus kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk senantiasa bermusuhan dengan anak keturunan Adam. Yesus kami mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Al-Quran pun dilestarikan data-data itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kamu jangan ganggu gugat itu, nggak boleh. Kamu memang pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana dulu, Cak Ayu? Iya, jangan Kristus ngaku-ngaku yang lah. datang Gantian. keluar dari kubur. Gantian Bang Juma, gantian, oke? Silakan Anda tunjukkan dosa apa yang pernah Yesus kami lakukan sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Oke lah, satu saya jawab Bang Juma. Maaf, Bang Kepas, Silakan. aku boleh dikit, boleh ya Bang Kepas ya? Silakan. Bang Kepas. Banyak juga boleh. Anda boleh bicara sampai 6 tahun ke depan nonstop. Silakan. Ya saya permisi dulu sama saudaraku Bang Kepas. Sangat luar biasa Bang Kepas ini. Boleh Bang Kepas? Iya. Kepas sudah pingsan dia itu. Dia lagi menjahit gaun pengantin wanita dia. Lanjut. Oke Bang Juma, satu ya jangan ngaku-ngaku gitu ya. Gak usah dibantah dulu, Ya kami beriman, susah Iya. itu. Kamu gak bisa bantah iman kami. Iya. Kami beriman kepada para nabi, Iya. para rasul. Ya, Kami beriman. gantian lah, Itu Bang kaidah Juma. dalam iman Islam. Gantian lah. Ya, Abang. silakan. Iya kan, ganti ya. Silakan. Tolong tunjukkan dosa apa yang 15 dilakukan menit. Yesus kami sehingga dia pantas untuk kemudian dikutuk dan disalib. Silakan. Udah 15 menit tadi Abang ngaku-ngaku semua ya kan. Oke. Nah jadi maka genaplah yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes. Nggak usah curhat. Enggak, Silakan. saya mau baca, saya nggak mau bertaki ya Bang, saya mau baca ayat Alkitab. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11, Bible. Silakan. terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini sedang genap ini.
Maaf Bang Juma, jangan ngaku-ngaku Bang Juma. Kalau mau terima Yesus, kami boleh siap. Saya minta dalil Yesus kami melakukan dosa apa sampai dia harus dikutuk. Silakan. Silakan tunjukkan dosa Yesus kami sampai dia pantas untuk dikutuk untuk dosa-dosa kalian para pendosa. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Anda tidak bisa membatasi, itu iman kami. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitab. Itu jelas itu iman kami. Tidak bisa kamu batasi. Kami beriman kepada para nabi yang diutus selain daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Tidak bisa kamu batasin. Kami cinta kepada Yesus kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kami cinta. Maka kami membelanya. Mustahil Yesus kami itu yang dikutuk. Mustahil. Yang dikutuk itu yang keluar dari kubur. Paham? Namanya juga Yesus Kristus, samanya. Ya jangan sama. Saya tidak mengaku, itu iman saya. Saya sudah bacakan dalil barusan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Ini iman. Iya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Quran, dan kepada yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat, sangat jauh dari kebenaran. Ini kitab suci ya, ini iman kami. Maka saya bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kami sehingga Anda mengatakan dia yang disalib? Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau Yesus kami yang dikutuk, berarti dia dikutuk oleh Tuhan. Apa dosanya sampai Yesus kami itu dikutuk? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Gini, bisa Anda tunjukkan? Iya bentar, gantian. Nah, silakan, saya tunggu. Ya, kan? Biar apple to apple, begini Bang. Yes. Apa itu? Abang bandingkan Yesus yang ada di Al-Quran, kalau memang benar-benar ada Yesus. Kalau abang tidak terima Yesus yang ada di Alkitab itu disalibkan, maka abang harus buktikan dong, Yesus di Al-Quran nggak disalib nih, gitu yang harusnya betul gitu loh. Kan jelas bahwa Nabi Isa di Al-Quran. Tadi saya sudah membacakan dalilnya loh. Silakan. Ganti, ada nama Yesus nggak di sana? Jangan kita saudara, gitu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bernama Yesus. Tak ada. Yesus itu nama palsu. Nama beliau adalah Isa dalam bahasa Aram, dalam bahasa Aramaik disebut Yesua, dalam bahasa Arab disebut Isa. Yesus itu apa? Itu nama palsu. Kalau dia datang kedua kalinya di atas muka bumi, kamu panggil sampai mulutmu robek ke kuping, kau panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Dia tidak akan pernah balik. Dia tidak balik. Tapi kalau Bang Sule yang manggil, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, Isa Al-Masih, pasti segera dia balik. Gantian lah. Ya, itu pahami itu dulu. Iya, saya paham. Yesus itu tokoh fiktif. Bang Juma tadi sudah menjawab. Bang Juma tadi sudah menjawab. Tiba-tiba nggak ada nama Yesus. Tadi tiba-tiba percaya sama Yesus. Yang mana? Loh. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Tugas Anda sekarang itu adalah membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu punya dosa yang pantas kemudian didudukkan sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan, akhirnya dia disalibkan. Jadi ini mana dalilnya? Jadi Yesus punya dosa. Bang Juma narik lagi nama Yesus. Dalil. Iya maksudnya gini Bang Juma. Biar apple to apple, gini loh.
Tadi abang untuk ngaku Apple. cinta, enggak? Tadi abang ngaku cinta. Loh, kalau yang datang kemudian kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, ente mau menyebutnya bom-bom, ente mau menyebutnya Yesus, ente mau menyebutnya bokir sekalipun, itu adalah Nabiullah yang datang di tengah Bani Israel. Bentar lah. Lahir tanpa ayah, dan itu tidak ada hubungannya dengan Kaliteng. Kaliteng itu bukan umatnya. Kaliteng Bang bukan Juma. umatnya Yesus. Saya Gitu loh, percaya Bang kawan. Juma orangnya cerdas, ya kan? Orang Terus? cerdas itu harus memegang omongannya, kan gitu. Betul nggak Bang? Ya iya dong. Tadi, iya. Tunggu sebentar gitu. Pelan-pelan Bang Juma. Ya, Iya kan Anda tidak Santai. menjawab pertanyaan saya toh. Iya. Saya kan bertanya, Tadi ini saya- ketiga kalinya loh saya bertanya. Tadi saya Tolong ngikutin tunjukkan dosa apa yang dilakukan Yesus kami sampai dia harus disalib demi dosa-dosa kalian. Kalian siapa rupanya? Jadi gini Bang Juma. Nah, begini Abang- terus. Bentar lah, santai lah, ya kan? Jadi begini, Bang Juma tadi mengatakan Yesus yang kami cintai. Oke, saya pegang Ya, itu emang- omongan Bang Juma. Iya, Oke, sebentar, betul. jangan langsung dipotong. Kan pertanyaan saya nggak dijawab. Iya, Padahal sebentar. itu yang fundamental. Nanti biar dapat jawabannya. Gitu Oh ya loh. udah, silakan. Iya kan? Saya Abang tutup, percaya dan saya mute. cinta kepada Yesus, kan begitu tadi ngomongan abang, kan gitu. Terus lalu saya bilang, sementara Yesus menurut Injil dia disalibkan. Otomatis kan kami harus bertanya nih, Yesus yang mana yang abang cintai, kan gitu. Artinya kalau tidak sesuai Yesus yang abang cintai dengan yang ada di Alkitab, dia disalibkan, mati dan bangkit, otomatis Bang Juma harus punya bukti bahwa Yesus yang tidak disalib yang Abang Juma katakan tadi, harus bukti dong. Jangan kita bilang saya cinta Yesus, tapi abang tidak percaya dengan yang tertulis di Alkitab. Itu kan sama dengan ibaratnya gimana ya? Bingung kita. Bang Juma bilang cerdas, tapi gimana? Yang mana cerdasnya gitu loh? Iya kan? Sementara abang tahu Yesus itu dari Alkitab loh. Artinya abang sedang mengingkari isi Alkitab itu sendiri. Jadi makanya saya bingung. Gitu loh Bang Juma. Lanjutkan. Saudara, Al-Quran versus kitabnya Yahudi, dua kitab mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Plus ucapan Yesus, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kurang apa lagi? Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tidak ada dikatakan aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat salah satunya Ulangan 21:22 sampai 23. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab ada tertulis, orang yang dikutuk oleh Tuhan jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Kurang apa lagi? Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Pertanyaan saya, kelompok Kristen adalah kelompok di luar daripada agama samawi, agama langit. Kristen muncul dengan mengusung konsep yang berbeda. Muncul pertanyaan, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kami kalau memang Yesus kami ini yang disalib? Kalau Yesus yang kami imani ini yang disalib, apa bukti dosa yang dilakukan sampai dia harus disalib?
Kalaupun Anda tidak terima pernyataan saya, oke, saya murni bertanya, apa dosa yang dilakukan oleh anak Maria sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan digantung di atas salib? Apa jawaban saudara? Silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kan Abang mengatakan kitab Yahudi, ya kan? Artinya di dalam Alkitab kami itu perjanjian lama, ya. Jadi dari mana Abang tahu bahwa nama Yesus itu ada di kitab Yahudi? Sebab sebelum Yesus dilahirkan, nama itu belum pernah ada. Dari mana rujukannya? Yesus yang mana yang Abang maksudkan ini? Sesuai dengan yang Abang percayai dari kitab Yahudi, Yesus yang mana yang Abang maksudkan yang tidak disalib ini? Karena sesuai dengan kitab Injil, Yesus benar-benar disalib dan saksi mata banyak menyaksikannya. Bahkan itu kalau dibuktikan, kita tutup Alkitab, itu bisa dibuktikan. Artinya begini pertanyaan saya Bang Juma. Karena Abang tadi merujuk kepada kitabnya Yahudi. Abang percaya kepada kitab Yahudi. Tentu dalam kitab Yahudi, nama Yesus ini belum muncul pada saat itu karena itu hanya nubuatan. Jadi Abang Juma dari mana tahu nama Yesus tadi? Sehingga Bang Juma berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Saya ngikutin ngomongan Bang Juma semua kok. Lanjutkan Bang Juma. Nabi kami mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Dia membahas tentang Taurat. Dan Al-Quran saya mengatakan kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Makanya ada seruan dan teguran. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maka saya sebagai aktivis dialog lintas agama, mengambil data-data, mengambil kitab saudara, mempelajari kitab saudara. Dan ternyata Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kemana akal Anda? Itu kitab Anda. Itu ucapan Yesus di kitab Anda. Kenapa Anda tidak percaya kalau Yesus berkata ternyata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat diterangkan, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Dan coba ingat, Paulus pun pendiri agama Kristen, di dalam suratnya kepada jemaat Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa terkutuklah orang yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Ayo, Paulus mengutip Ulangan. Berarti yang di Ulangan ini, berarti yang dikutuk digantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus ini sampai kok kalian mengatakan bahwasanya dia yang dikutuk, dia yang disalib? Apa dosanya? Sedangkan syarat penyaliban menurut Al-Quran, menurut Taurat, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu syarat. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kami lakukan sampai dia harus menanggung dosa kalian? Para pemburit, para pembunuh, pencuri, pemerkosa, pesina, dosa-dosa laknat kalian itu, kenapa harus orang suci yang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian? Mana dalilnya? Tunjukkan dosa Yesus itu apa sampai dia yang harus menjadi tumbal di atas pohon. Mana? Tunjukkan ke saya. Ini pertanyaan kelima, pertanyaan yang sama. Apa yang bisa Anda ucapkan? Silakan. Sudah. Tadi sebenarnya Bang Juma belum menjawab apa-apa. Bahkan Bang Juma membuka aib Bang Juma sendiri dengan mengatakan Lukas bahwa perkataan Yesus, semua nubuatan yang ada di kitab Taurat harus tergenapi.
Jadi abang sebenarnya sedang membuka aib abang sendiri, yang mana abang tidak percaya dengan nubuatan yang sudah terjadi di kitab Injil. Seluruh Injil dari mulai Matius sampai Wahyu itu menceritakan tentang kematian juru selamat. Jadi maksud saya, Yesus yang mana yang abang maksudkan ini yang tidak disalib? Itu pertanyaan utama. Kenapa? Karena Bang Juma selalu mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara abang tadi mengutip ayat di dalam Injil bahwa semua nubuatan tentang dirinya akan digenapkan. Jadi maksud saya itu, jangan abang bernarasi, kenapa kalian berkata, kami tidak berkata bang. Ini Alkitab yang menuliskan, sejarah yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan kami orang Kristen, bukan. Tapi nubuatan dari kitab Torah itu sedang terjadi. Ya. Jadi jangan abang bernarasi dari mana dosa Yesus untuk bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, coba abang narasikan, abang percaya dari Al-Quran tadi abang mengutip untuk percaya kepada kitab Torah. Sementara nubuatan di kitab Torah, abang baca tadi di kitab Injil, semua nubuatan akan digenapkan. Dan penggenapannya sudah terjadi. Lalu abang bertanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia disalib? Kan itu pertanyaan yang ambigu, Bang. Saya mau Bang Juma buktikan, Yesus yang mana yang abang maksudkan yang tidak disalib ini sesuai dengan kitab Torah, dan abang tadi mengutip dalam Lukas tentang nubuatan yang harus digenapkan kepada Yesus. Coba dijawab Bang Juma. Jangan lari kemana-mana pertanyaan. Ente yang tidak punya ilmu, ente yang tidak punya alat di kepala ente untuk menelaah penjelasan saya. Bukan saya yang kemana-mana. Harus digenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus tergenapi. Ada nggak dalilnya dalam Taurat? Bunuhlah orang yang benar. Ada nggak? Nggak ada. Makanya saya menunjukkan Ulangan 21 tadi, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan Anda, Yesus yang mana? Yesus yang orang benar. Yesus yang tidak pernah melakukan dosa. Yesus yang orang benar, Yesus yang orang yang dikasihi, Yesus yang orang yang tidak punya kesalahanlah yang tidak disalib. Ketahuilah saudara, penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan itu. Penyaliban itu ada. Pemakaman itu ada. Pembunuhan itu ada. Itu Al-Quran juga menerangkan. Tetapi Al-Quran mengatakan orang benar tidak disalib. Yang disalib itu pendosa. Ulangan 21 menerangkan yang disalib itu pendosa. Paulus juga menerangkan dalam surahnya Galatia 3 nomor 13 bahwasanya yang dibunuh itu adalah pendosa. Maka muncul pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia yang harus disalib? Sejauh saya belajar, Yesusku tidak punya dosa, baik di Al-Quran dengan nama Isa maupun di dalam Bibelmu dengan nama Yesus. Tak ada dosanya, kecuali bisikan-bisikan dari Yesus palsu kepada Paulus yang mengatakan bahwa dosa karisteng harus ditebus dengan darah, harus bangkit hari ketiga, penyaliban itu harus ada supaya karisteng ini melenggang ke sorga. Kecuali itu konsep-konsep yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini adalah Yesusku, yang nabiku,
yang diutus kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil, yang tidak berkata-kata dari dirinya selain dari firman Tuhan yang diperintahkan untuk diucapkan. Itu yang saya tanya, ini yang ke-6 kali. Dosa apa yang Yesus kulakukan sampai dia harus mati di atas salib, dikutuk? Dosa apa? Karena syarat mati di salib adalah harus melakukan dosa. Syarat untuk dikutuk di atas salib adalah melakukan dosa besar. Maka muncul pertanyaan, ini yang ke-6 kali. Coba Anda tunjukkan kepada saya, dosa apa yang dilakukan Yesusku sampai dia harus menjadi tumbal untuk dosa-dosa aliteng? Silakan Anda jawab. Oke. Waduh. Jadi gini Bang Juma, maaf ya, karena kan yang Abang Juma, saya menghormati Bang Juma ya. Karena kan Bang Juma itu mengutip Yesus itu artinya mengenalnya dari Injil ya. Jadi yang saya mau tanya itu Bang Juma, dari mana narasi Bang Juma mengatakan ada Yesus yang tidak disalib, sementara Injil yang kami orang Kristen seluruh dunia itu mengatakan Yesus disalib dan bukan mengatakan, tertulis di dalam kitab Injil tersebut. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan Yesus tidak disalib, otomatis Bang Juma harus menunjukkan Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib. Itu yang saya maksud Bang Juma. Artinya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma kalau Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus disalib. Itu nggak bisa saya jawab karena Alkitab saya dengan jelas mengatakan Yesus disalib. Jadi makanya saya balik bertanya kepada Bang Juma, Yesus yang mana? Injil yang mana yang mengatakan Yesus tidak disalib? Lanjut Bang Juma. Baik, saya sederhanakan ya, karena kayaknya Anda ini seperti Paulus yang lihai dan licik. Saya sederhanakan, saya ingin bertanya sama saudara, karena pertanyaan saya tadi itu memang nggak ada jawaban, karena Yesus kami itu adalah manusia suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Allah yang suci. Jadi Yesus itu hamba suci ya, tidak ada dosa. Sehingga yang disalib itu bukan Yesus kami. Yang disalib itu adalah orang lain yang nanti dimanfaatkan oleh iblis menjual nama Yesus. Sekarang saya mau tanya sama saudara yang sederhana aja. Ketika Yesus bersoal jawab dan melakukan pernyataan yang sangat fundamental kepada murid-muridnya di dalam Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, ini ucapan Yesus berkata, ada orang yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Siapa di antara orang yang hadir pada saat itu yang masih hidup sampai hari ini dan tidak pernah mengalami kematian? Anda jawab. Karena ini ucapan Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yesus yang Anda imani mati kan? Berarti dia tidak masuk di sini kategori ini. Di sini Yesus berkata sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang masih hidup sampai hari ini? Dari sejak Yesus kemudian mengucapkan kalimat ini sampai hari ini tanggal sekian bulan ini, yang masih hidup tidak mati, tidak pernah mati. Siapa itu? Silakan Anda jawab. Sudah? Oke, Bang Juma, terima kasih ya tidak menunjukkan tadi pertanyaan saya karena abang tadi berasumsi Yesus tidak disalib. Nggak apa-apa, maaf ya. Lukas berapa tadi? Ini licik sekali Anda ini. Saya bertanya sudah 7 kali, 6 kali loh. Anda yang tidak menjawab pertanyaan saya, Anda lemparkan saya yang tidak menjawab loh.
Aneh kau itu. Saya sudah mengatakan ketika Anda bertanya Yesus yang mana, saya katakan Yesus orang benar, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang dikasihi, Yesus yang kemudian dikasihi oleh Tuhan. Itulah Yesus yang tidak disalib. Sedangkan Anda menuduh yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Saya katakan, tolong buktikan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia yang harus disalib. Anda nggak menjawab. Anda pula lemparkan ke saya. Anda betul-betul pengikut Paulus yang setia. Betul, Anda sangat sejati. Nah, kembali, itu saya anggap Anda tidak akan pernah bisa jujur menjawab itu. Nggak bisa, karena Anda sebagian daripada ular. Nah, Al-Quran saya mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami kematian, melainkan berada di sisi Allah. Yesus berkata Lukas 9:27, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati. Dan kalau Yesus yang berkata seperti ini, yang disalib, yang mati itu, berarti tidak termasuk Yesus juga. Lalu siapa yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Oke, Bang Juma, ya sebelum saya jawab, tadi saya perjelas sedikit aja Bang Juma, ya maaf ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia disalib. Kenapa? Karena Bang Juma mengatakan Yesus tidak disalib. Pertanyaan saya sebenarnya simpel. Injil yang mana yang abang baca yang menyatakan Yesus tidak disalib? Oke, lanjut di situ, selesai lah, nggak apa-apa. Tunggu Bang Juma, tunggu. Biar saya jawab. Di Lukas berapa tadi? Lukas 9 nomor 27, silakan. Oke. Santai Bang Juma. Lukas 9 ya. Ayat 27. Yes. Oke, saya baca Bang Juma ya. Maaf, saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke? Sebentar, saya baca ayat sebelumnya Bang Juma ya, biar jangan biar jangan ini. Jadi di sini Bang Juma dikatakan ini pemberitaan mengenai tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia ya. Jadi artinya di sini Yesus sedang menggambarkan dirinya yang memang dia mati tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang bisa saya jawab Bang Juma. Kalau Bang Juma bernarasi yang lain silakan, nggak masalah. Di sini dia terangkan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, kerajaan Allah sudah datang nggak? Kerajaan Allah itu datang setelah kiamat. Pertanyaan saya, kalau Yesus kan sudah mati tuh, berarti sisa 11 muridnya. Nah, siapa 11 muridnya masih hidup sampai hari ini? Karena kiamat belum datang, kerajaan Allah belum datang, berarti orang itu masih hidup. Kalau saya nih, sebagai orang yang paham tentang cerita di dalam Bible dan Al-Quran, yang masih hidup sampai hari ini itu Yesus kami, Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke langit dan dia masih hidup, belum mengalami kematian. Itulah yang dikatakan di dalam pengakuan Lukas 9 nomor 27. Tapi ini kitab Anda. Ini kitab Anda. Maka bebannya untuk menjawab adalah Anda. Aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga kan? Surga belum kan? Kita masih di dunia kan? Berarti orang itu salah satunya di antara mereka masih ada yang hidup, tidak akan mati. Nah, pertanyaan saya, itu siapa orang itu? Karena Yesus mengatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Artinya Yesus juga termasuk.
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada juga aku. Kita di sini salah satunya aku dan kalian tidak akan mengalami kematian sebelum melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa di antara ke-12 orang ini? Muridnya 11 atau 12, Yesus 1. Siapa yang masih hidup sampai hari ini? Sudah. Oke. Jadi Yesus sampai hari ini, sampai kelak dia datang, dia tetap hidup, Bang. Berarti yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus, dia bangkit. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian. Ya, saya kira bagi kita yang sudah berakal sehat ini sudah paham ya bahwa yang masih hidup sampai hari ini adalah Nabi Isa alaihissalam yang pernah datang melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, sedangkan Yesus yang disembah oleh saudara kita Kristen itu adalah salah satu dari muridnya Yesus yang mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga dan mengaku Yesus, di mana Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata begini, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Jadi yang keluar dari kubur itu adalah setan. Oke? Apa masih perlu dilanjut? Kan Atau itu sudah selesai? Sudah saya jawab tadi. Iya. Dan anda membenarkan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalau anda mengatakan Yesus itu tidak mati tapi bangkit pada hari ketiga, itu anda sudah gila itu. Yesus tidak mati tetapi bangkit dari kematian, itu anda sudah gila itu. Itu kan membuktikan ini, Bang. Membuktikan dia hidup. Betul kan? Yohanes 19 nomor 30, dia mengencam kemudian anggur asam, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia. Maria datang ke kubur pada minggu pagi mencari mayat Tuhannya. Betul. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kaliteng. Dia mati, dia jadi mayat. Sedangkan Yesus yang asli berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan mati. Anda ngerti nggak itu? Tidak akan mati. Mengerti, Bang Juma. Ya, apa artinya tidak akan mati? Tidak akan mati berarti dia tidak akan hidup lagi. Iya, Iya dong. Tapi Yesus membuktikan. Udah, jangan, kasihan kalau dilanjut. Gitu loh. Kasihan kalau dilanjut, kasihan. Sebentar, Bang. Artinya nubuatan yang dikatakannya ini terjadi. Yesus mati atau tidak mati sih? Dia bangkit. Saya tidak tanya itu bangkit. Saya tanya dia mati atau tidak mati. Kalau mati itu, Bang Juma, dengar Bang Juma, maaf. Kalau mati itu, ya udah nggak bangkit lagi. Itu namanya mati. Gitu loh. Udahlah, udah. Kalau dia mati lalu bangkit, berarti kan hidup. Udah. Yesus itu. Pertanyaan saya yang dari tadi itu mati, jawabnya apa? Yang mana? Gimana? Yang Bang Juma. Yesus mati nggak? Dia bangkit. Jawabannya mantap. Udah. Yang mengatakan bahwa ada Yesus yang tidak disalib. Saya bertanya. Udah Bang, udah. Sudah. Kitab Anda sendiri, pengakuan Yesus sendiri mengatakan dia tidak mati. Karena murid-muridnya pasti mati. Satu-satunya kandidat yang tidak mati adalah Yesusku, yang terangkat ke langit berdasarkan Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Iblis lebih jujur daripada saudara. Ya gak masalah. Kalau pemahamannya Bang Juma seperti itu, saya juga gak. Oh iya dong. Pemahaman saya itu pemahaman orang yang berakal sehat. Ya, tidak betul. mungkin dikatakan mati tetapi tidak mati. Karena memang gini Bang Juma, maaf Bang Juma ya. Jadi Alkitab itu memang tak bisa dipahami dengan berarti mati ayam. Mati ayam. Tidak bisa dipahami dengan apa? Dengan akal. Tapi pakai tumit. Enggak, memang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi ya kalau pemahamannya Bang Juma udah. Aku mau tutup kuping. Udah. Enggak masalah Bang Juma.
Artinya kalau pemahamannya Bang Juma seperti itu, saya pun nggak bisa maksakan, kan begitu. Cuman yang saya pertanyakan tadi, berarti ada Injil yang lain yang Bang Juma pahami yang menyatakan bahwasannya Yesus tidak pernah mati dan disalib. Itu sebenarnya yang saya mau tanya. Cuman karena Bang Juma tidak bisa menjawab, ya oke lah, mau bilang apa kan gitu, ya. Oke Bang Juma, terima kasih ya. Sudah salam kenal semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Galatia 1 kamu baca bro, baca Galatia 1. Tapi sebelum kamu baca Galatia 1, ada baiknya kamu sunat dulu. Kalau kamu juga belum paham Galatia 1 nomor 6, padahal kau sudah sunat, coba kau hantamkan kepalamu dulu ke tiang listrik. Ambil ancang-ancang jarak 10 meter mundur, habis itu lari sekencang mungkin, hantamkan kepalamu ke tiang listrik. Mungkin Anda sudah paham tuh, kau cari Injil yang mana. Kau tanya Paulus di dalam suratnya kepada Galatia nomor 6, aku Herman, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang telah dengan kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil lain yang mana? Injil lain yang mana? Artinya Paulus pun tahu banyak Injil bertebaran pada masa itu. Banyak Injil. Adalah sudahlah. Dan mending saya diam dulu. Saya mau bikin kopi campur masaku ini. Saya pening lihat ini penyembah-penyembah Yesus Kristus ini yang palsu. Silakan. Yesus mati enggak? Dia bangkit. Nyambung banget jawabannya ya. Apa dosa Yesus sehingga Yesus disalib? Bang Juma nggak menjawab. Apa dosa Yesus sehingga Yesus disalib? Bang Juma kan hanya muter-muter nggak menjawab. Kan itu. Mantap. Keluar nggak suara aku ini Bang Rip? Keluar. Oke, lanjut. Kok berisik ini? Kok ada musik? Waduh. Siapa ada musik saya? Camat. Oh. Ya, apa itu yang dipermasalahkan itu, teman-teman? Maju Ustaz. Saya maju dulu. Aku masih beres-beres nih. Ya, Gurunda sudah mau rehat. Camat jangan tenggelam Pak Camat. Siapa tenggelam? Sebentar Bang, saya minum kopi dulu sambil menunggu yang punya otak naik. Jangan yang tidak ada otaknya. Lanjut dulu teman. Baik. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Ya, Mau apa nih? silakan. Ya, sip-sipan lah Ustaz. Teman-teman, ada 2.400 ya yang belum memfollow akun saya ini, akun kecil ya. Akun utama saya kena tombak 2 hari yang lalu. Silakan di follow dulu teman-teman. Akunnya Bang Juma juga ini akun baru juga, silakan di follow. Teman-teman yang di sini, yang di atas komal ini tolong di follow semuanya. Ya, silakan Ustaz Tata. Pak Camat ini siapa? Oten apa Kristen? Oten ya. Oh iya, selamat malam. Saya Kristen. Cewek apa cowok? Saya Kristen. Ya. Apa itu yang didiskusikan? Apa mau diskusi apa? Tadi Pak Camat, tadi topiknya itu apa dosanya Yesus sehingga Yesus mati terkutuk disalib, itu tadi topiknya. Kalau mau topik baru silahkan sama Ustaz Tata. Yesus kan dipitnah. Nah itu benar itu, berarti tidak ada hubungannya dengan dosa waris, menebus dosa gak ada. Memang para nabi itu pasti incaran pembunuhan. Wahyu 16 ayat 6. Nabi Muhammad sendiri itu Yesus kan sudah dinubuatkan bahwa Yesus gak ada. Kalau sudah lahir dan mati. Iya gini, Gini aja.
Ini aja yang kalian bahas, Oke, gini Pak Camat. Gantian aja mau. Kalau Ini memang aja 2400 mata memandang ya, jangan di mute. Iya, Saya juga bingung dengan konsep ketuhanan kalian. Waduh, ini gantian. Al-Fatihah ayat 2, Tuhan kalian Allah semesta alam. Sementara di An-Naml 91, Muhammad hanya menyembah Tuhan negeri Mekah. Yang mana yang kalian sembah ini? Oke. Kalau dalam Islam itu masalah ketuhanan itu udah final ya, nggak ada membingungkan kayak. Tidak ada final Tunggu dulu, itu ganti ya. sekarang. Ganti. Ya. Ini Kalau nggak aja, gantian, saya kalian turunkan. jelaskan Turunkan, sama ya. aku. Saya turunkan kalau nggak gantian. Udah, kamu ngomong dulu, silakan. Ya, kau kasih duluan, yuk. Ayo apa? Hah? Jadi gini, oke, saya jawab ya. Di surat An-Naml 91 itu gini, Allah memberi penghormatan kepada Mekah karena di situ ada bait Allah, Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim, sehingga Tuhan Allah negeri ini yang mensucikan negeri ini untuk memuliakan Mekah. Sama ketika Allah mengutus Nabi Israel, Allah Israel ngomongnya, Kejadian 33:20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Ialah Allah. Loh, kenapa kok Allah Israel? Karena saat itu Allah memuliakan Israel. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Tuhan negeri ini yang menjadikan suci, tidak masalah. Ketika Allah mengutus Nabi Israel, maka Allah Israel. Kejadian 33:20, Keluaran 24:10, Yesaya 41:20. Di situ Allah Israel gitu. Nah, kalau ditanya, jadi Allahmu itu tahta Tuhan apa? Ya Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah itu. Ya, sekarang mau Saya jawab. silakan. Nah, jadi kamu makin panjang lebar kemana-mana jadinya. Terus tema apa yang Saya- mau bahas? Tema apa? Allah memberi penghargaan kepada Mekah karena di situ ada Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Mana dalilmu bahwasanya Baitullah itu dibangun Ibrahim? Di surah apa? Di hadis Koma apa? Ibrahim. Sudah. Oke, kita data ya. Ya. Oke, sudah. Gantian, sudah. Jadi Al-Baqarah 123. Udahlah, Ustaz Arif rame di situ. Al-Baqarah 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama putranya. Mana tanda-tandanya kalau Ibrahim yang membangun Ka'bah? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Sebentar. Al-Baqarah berapa tadi? Kamu minta ayat kan? Al-Baqarah 123 kan? Al-Baqarah 127, coba baca. Bahwa Nabi Ibrahim yang Al-Baqarah. coba baca. Ini. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bukan membangun, ini meninggikan, berarti memang sudah ada duluan. Oke. Gitu loh. Oke, makanya. Jadi gini. Jadi Ka'bah itu tanah yang disucikan oleh Allah. Kiblat pertama. Bahkan ada dari dulu dari Nabi Adam sudah ada. Lalu runtuh. Makanya Allah memerintahkan lagi. meninggikan lagi. Sudah ada pondasinya. Ya sudah, terus. Sementara di fakta Al-Quran bahwasanya Ka'bah itu adalah sebelum zaman Islam adalah tempat beribadahnya pagan Quraisy. Disitulah mereka saya melakukan jelasin. tawaf keliling-keliling. Oke, sudah. Oke, saya jelasin. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah,
Ya, jadikanlah negeri ini yang aman dan jauhkanlah keturunanku dari penyembah berhala. Ini doanya Ibrahim. Lalu Ibrahim memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan putranya Ismail. Diteruskan Bani Jurhum. Lalu di zamannya Bani Huza'ah, Amr bin Luhai ini jadi pemimpin di Arab. Lalu dia pergi ke daerah Sam sana. Di sana ada penyembah berhala. Nanya dia, kenapa kalian menyembah berhala? Oh iya, kalau kami minta kepada berhala ini dikabulkan, inilah dewa kami. Pas dia kembali ke Arab diberi hadiah patung. Ya namanya dia itu pemimpin, ya diterima saja. Lalu dibawa ke Arab. Orang Arab nanya, apa itu? Kok patung? Iya, tahulah orang-orang di sana lu menyembah ke patung ini. Katanya kalau minta apa-apa dikabulkan. Ternyata orang Arab ada yang tertarik. Lalu mereka membuat patung-patung. Ya, tapi mereka tahu Tuhan itu Allah. Makanya ketika ditanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sahara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Lalu ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Wong tahu Tuhan itu Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Iya, saya mau menyembah Allah, tapi saya ingin pelantara, ada wujud. Menyembah berhala ini sama dengan menyembah Allah, kata keyakinan mereka. Ya sama kayak Kristen itu loh. Kristen ini kan tahu Tuhan itu Allah dari Yesus. Yesus mengatakan Tuhan itu Allah. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, pelantara. Nah, berarti Kristen Bukan yang dituhankan Yesus, bukan Allah. Oke. Ya ada masalah lah, intinya Tuhannya Musa, para nabi. Makanya Kristen ini sama dengan ajaran pagan. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan pakai pelantara Yesus. Jadi Yesus ini seperti berhala. Ya. Nah, Di mana Allah Subhanahu wa taala? nah, sekarang Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa namanya? Hah? Ayo, Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kekristenan itu Nah, Allah itu bukan nama tapi gelar. ya.